is, and spokesperson tugasnya adalah untuk menjaga reputasi. The whole things, seluruh upaya kita yang tadi aku bilang di awal gitu. Kenapa kita perlu stay produktif dan how to stay produktif? Itu adalah reputasinya kita itu ter-maintain gitu dan ter-acknowledge gitu sama orang-orang, sehingga seperti sebuahnya layaknya kapal, orang itu akan mau naik lagi ke kapal kita, berlayar lagi bareng sama kita sampai membawa ke tujuan yang kita pengenin gitu. Nextnya Mbak, presiden, CEO atau direktur lah gitu. Itu adalah puncak di ultimate decision maker, betul? Betul. Artinya kalau misalnya ada challenge di ground bawah, yang diselesaikan kan dia menaik gitu, kan nggak langsung dibawa langsung ke presiden gitu, tapi bertahap gitu layer. Dan itu juga yang kita bangun dengan susunan struktur seorang spokesperson. Makanya ada kalanya tergantung case-nya, mungkin yang ngomong nggak perlu seorang presiden, mungkin seorang manajer. Karena kita mesti bikin sistem. Yang kedua, setelah sistem itu terbentuk, kita mesti appoint, menunjuk, lalu melatih dan mempower. Nah, yang crucial itu adalah di setup. Jadi setup itu hubungannya sama skenario, Mbak. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Ini yang terjadi pengalaman saya bertahun-tahun ketika di Sanjat dan ini secara umumnya. Jadi kita melihatnya chain of command-nya itu berdasarkan struktur layer tanggung jawab. CEO, lalu di bawahnya ada C-suite, kita nyebutnya C-suite, ada CEO, ada CFO, ada COO gitu loh. Nah ini tapi ini ranknya bisa beda-beda tiap perusahaannya, jadi tergantung senioritasnya gitu. Bisa VP atau senior VP, lalu ke director atau regional manager, kalau di bank baru di bawahnya manager. Nah, level paling bawah itu manager, tapi kalau di Sanjat itu adalah senior manager gitu, yang membawahi manajer-manajer yang lain. Di bawah itu tidak disarankan. Kenapa? Karena idealnya suara spokesperson itu adalah orang yang sudah pengalaman mengelola tim. Kenapa perlu orang yang sudah paham mengelola tim? Karena dia akan merepresent company-nya menghadapi orang lain atau pihak lain gitu. Nah, di luar ini, kalau di Sanjat dulu, aku maaf ya, aku bandingin sama Sanjat karena lebih relevansinya, karena kalau di bank tuh biasanya lebih complicated gitu dibanding perusahaan yang lain gitu. Lalu di luar struktur yang inti ini, jadi ini adalah juru bicara inti yang mereka udah de facto kalau ada apa-apa pasti eyes on them gitu. Mereka pasti harus perlu terupdate gitu. Nah di luar itu ada kayak komite khusus. Kalau di Sanjat itu ada komite diversity and inclusion, misalnya untuk hal-hal keberagaman, itu specific question atau topik tertentu yang terkait keberagaman itu larinya ke mereka gitu. Tentunya dengan pre-approval CEO gitu. Nah, tapi ini adalah situasi normal gitu. Nah, situasi normal itu maksud saya tidak ada sesuatu yang krisis gitu. Jadi hubungannya dengan peluncuran atau rapat dengan government atau launching produk yang tadi gitu, atau acara-acara dengan klien-klien khusus. Nah, cuman what happen ketika terjadi situasi krisis? Next ya Mbak.